Badan Klimatologi dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini potensi hujan sedang hingga lebat terjadi sepekan ke depan. Diprediksi puncak musim hujan terjadi di awal November tahun ini hingga Februari 2026. Jadi ini sesuai dengan prediksi sebelumnya yang disampaikan BMKG di bulan bulan September, Oktober yang lalu, ya. Dimulai di bulan November atau mulai hari ini hingga Februari, jadi November 2025 hingga Februari 2026. Jadi ini relatif berbeda signifikan dengan tahun-tahun sebelumnya. Puncak musim hujan itu biasanya tidak sepanjang ini ya. Jadi biasanya Desember, Januari atau Januari, Februari. Saat ini mulai November hingga Februari, yaitu November 2025 hingga Februari 2026. Dengan pola umum pergerakan dari arah barat ke timur. Artinya terjadinya puncak musim hujan itu tidak serempak. Di bulan November puncak musim hujan ini diawali untuk wilayah Indonesia bagian barat itu November, Desember, dan berkembang selanjutnya Indonesia Tengah hingga Timur itu di bulan Januari, Februari. Ya, kembali di Sindo Today, pemirsa, kita ke informasi ini di mana seorang pemotor wanita ras terkuat di bumi ya terekam berkendara di tol Jakarta Cikampek. Ya, dua polisi berusaha menghentikan pengendara motor yang nekat ini, pemirsa. Dalam video yang viral, dua polisi berusaha hentikan pengendara motor nekat ini. Insiden terjadi pada Kamis kemarin di kawasan Karawang Timur menuju Cikampek. Petugas berupaya mengejar dan memberi isyarat agar pengendara motor tersebut ini menepi. Belum diketahui alasan pemotor wanita ini masuk jalan tol. Namun, aksi pemotor ini jelas berbahaya. Apalagi dirinya berkendara tanpa helm. Tim Liputan Ayus melaporkan. Ada aja gebrakan ya. Iya, tapi itu cukup membahayakan juga ya. Banget lah. Karena kan orang yang mengendara di tol itu cukup kencang juga kecepatan mobilnya. Dan tidak peruntukannya gitu kan. Iya, betul sekali. Ini masih gebrakan-gebrakan lainnya, di mana kali ini seorang pengendara wanita juga ini viral di media sosial setelah diduga melawan arah. Iya, tetap teguh dengan pendiriannya saat ditegur pengendara lain dan warga sekitar, pemirsa. Konten peristiwa ini mengundang kegeraman warganet. Ya, inilah rekaman video amatir dari sisi pengendara yang menegur seorang wanita yang diduga berkendara melawan arah. Belum diketahui lokasi pasti di mana peristiwa ini terjadi. Pengendara wanita ini bersitegang dan tetap teguh tidak mau pindah arah saat ditegur oleh pengendara lain maupun warga. Ia malah tampak merekam balik dengan kamera ponselnya dan ingin menabrak pengendara yang menegurnya. Belum diketahui akhir dari kejadian ini, pemirsa, dan hingga kini belum ada tanggapan dari pihak kepolisian. Ya, selanjutnya pemirsa, kita akan ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Ya, kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Pemirsa, selamat pagi. Brigadir Treslinda, seperti apa pantauan arus lalu lintas dari sejumlah titik di wilayah Indonesia? Silakan. Saya Cikal dan juga Ayanu Pos di studio. Pemirsa, kami akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri dari sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Barat. Kita awali dari exit tol Bekasi Barat.
Arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan juga Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke gerbang tol Bekasi Barat dan juga Kalimalang. Tentunya kami harapkan Anda tetap berhati-hati aktivitas masyarakat di kawasan ini. Mengingat ini hari Senin, akan ada peningkatan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, pemirsa. Kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta saat ini dalam keadaan relatif lancar. Di arah sebaliknya juga dalam keadaan ramai dan lancar. Dominasi kendaraan pribadi roda 4, kemudian juga kendaraan truk tronton maupun kendaraan angkut barang. Kita tinggalkan kilometer 57600, selanjutnya kita beralih ke Mega Mall Karawang. Pada pagi hari ini arus lalu lintas di kawasan ini masih terbilang ramai dan lancar, baik itu kendaraan yang akan mengarah ke Jalan Jenderal Ahmad Yani, mengarah ke maupun kendaraan yang akan mengarah ke Jalan Pantura dan juga Jalan Tuparep masih dalam keadaan relatif lancar. Kami harapkan Anda untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan serta jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, yang terakhir kita pantau dari Pospol Cisarua Bogor, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah Puncak yang akan mengarah ke Jakarta ataupun Ciawi saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Di arah sebaliknya, Ciawi yang akan mengarah ke Puncak juga dalam keadaan ramai dan lancar. Antisipasi dengan aktivitas kendaraan roda 2 yang menyeberang jalan di kawasan ini secara tiba-tiba, kemudian juga kendaraan yang parkir di median jalan bagi para pengguna jalan agar menjaga batas kecepatan. Antisipasi juga angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang di median jalan. Kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 167 kasus laka lantas dengan korban meninggal dunia 11 orang, korban luka berat 10 orang, kemudian korban luka ringan sebanyak 122 orang. Dari data tersebut 90% terjadi pada waktu siang hari dan kecelakaan ini terjadi karena pengendara tidak menjaga jarak aman serta hilang konsentrasi saat mengemudi sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. 25% korban laka lantas adalah pegawai swasta. Untuk itu kami harapkan Anda untuk dapat mengutamakan keselamatan sebagai kebutuhan dan budayakan tertib berlalu lintas di jalan. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 1500669 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Ayanupus dan juga Cikal, kembali ke Anda, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda dari Studio NTMC Polri. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Wakil Wali Kota Bandung Erwin membantah terjaring operasi tangkap tangan kejaksaan. Ia memenuhi panggilan kejaksaan sebagai saksi dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Wakil Wali Kota Bandung Erwin akhirnya angkat bicara menanggapi kabar yang menyebut dirinya terkena operasi tangkap tangan Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Erwin memenuhi panggilan Kejari Kota Bandung dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk memberikan keterangan. Kehadirannya di kantor kejaksaan bagian dari sikap kooperatif sebagai pejabat publik yang menghormati proses hukum. Itu kalau OTT hoax ya, nggak ada OTT, saya dipanggil sebagai saksi saja. Tidak ada OTT, yang kemarin yang memberitakan OTT saya tidak tahu dari mana itu mereka bisa memberitakan saya OTT. Terus terang saya juga kaget juga ada berita OTT itu kan. Seperti itu. Siapa aja?
Saya sendiri. Penyalahgunaan kewenangan di Pemda Kota Bandung ya Pak? Ya, ada hal seperti itu, ada kewenangan, ada juga terkait tindak pidana korupsi ada. Sampai dengan saat ini yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi, kegiatan, saya ulangi, dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan kewenangan pada pemerintahan daerah Kota Bandung tahun 2025. Masih sebagai saksi beliau. Erwin juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya atau terprovokasi isu dan informasi yang belum terverifikasi. Ia meminta publik menunggu hasil pemeriksaan resmi dari Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingran, iNews melaporkan.